Ya, sambil menunggu bagi yang belum terinstall akun Mendeley-nya, Mendeley Desktop Application dan juga akunnya, rekan-rekan bisa pergi ke URL berikut mendeley.com. Kemudian rekan-rekan bisa klik download di sini dan filenya nanti akan terdownload di desktop. Untuk Mendeley ini saya harapkan semuanya hands on ya. Jadi rekan-rekan bisa menggunakan laptop. Saya sarankan menggunakan laptop, bukan menggunakan HP, supaya rekan-rekan juga bisa coba. Ataupun kalau menggunakan HP, tolong ada laptopnya, biar bisa kita coba secara langsung. Jadi kalau ada kendala, karena ini sangat teknis sekali, jadi kalau ada kendala biar bisa langsung diselesaikan gitu. Saya mohon untuk rekan-rekan download dulu. Ada yang menggunakan Windows 7. Ada yang menggunakan Windows 7 kah? Nggak ada ya. Semuanya rata-rata Windows 10 ya, atau menggunakan Mac. Untuk Mac saya rasa juga sudah nggak ada kendala dengan versi yang terbarunya. Coba diinstal aja. Yang belum install, dan kemudian kalau belum create account-nya, gunakan create account-nya ya. Create account-nya bisa menggunakan email official seperti emailnya Petra, atau menggunakan email Gmail biasa. Sekarang nggak ada perbedaan antara email official maupun email umum pada umumnya. Jadi kapasitas penyimpanannya tetap 2 GB. Cuman saran saya, kalau memang kalian tetap menggunakan akun Mendeley ini selamanya, maksudnya biar nanti kalau kalian mau sekolah lagi, studi lanjut lagi, tetap bisa menggunakan, saya sarankan pakai email yang umum ya, bukan email yang official. Takutnya kalau kalian sudah nggak di Petra, udah lulus, terus kalian menggunakan lagi, ketika kalian forgot password, maka tidak akan bisa terkirim ke email kalian. Oke, rekan-rekan bisa download sampai muncul Mendeley Desktop Manager ya. Ya, sampai terinstall seperti ini. Nah, kalau terinstall seperti ini, kalian harus, kalau belum punya akunnya, silakan register. Nanti akan terarah ke website yang sebelumnya tadi. Oke, kalau sudah, rekan-rekan bisa login minimalnya. Oke, saya tunggu ya. Kalau masih ada yang menginstal, silakan mikrofonnya dinyalakan, nggak masalah. Jadi kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan langsung aja. Dan apakah semuanya sudah selesai menginstal Mendeley-nya? Kalau belum, saya perlu memberikan waktu
Berapa menit lagi nih untuk instalasi? Ada yang belum terinstall nggak? Ya, oke, ini sudah ya. Semuanya belum ya berarti ya? Oke, Veronica juga sudah. Yang belum siapakah? Supaya saya bisa tahu saya harus menunggu atau tidak. Ya, saya bisa mulai ya. Oke, saya akan start sharing. Ya, pertama saya akan menjelaskan sekilas saja. Jadi biasanya di Mendeley ini, kalau kita masuk ke workshop Mendeley itu adalah sudah workshop yang istilahnya tahap akhir ya. Karena dari yang pertama adalah mulai ini biasanya di workshop penelusuran informasi. Ini di bagian 1, 2, 3, ini ada di workshop penelusuran informasi. Kemudian save your result dan mini citation ini ada di Mendeley. Kenapa kita perlu Mendeley? Karena saat ini paling banyak kelemahan mahasiswa ketika mereka menulis ilmiah adalah mereka susah menggunakan standar penulisan citation style maupun daftar pustaka sesuai dengan standar yang berlaku. Kita menggunakan APA 6 edition, mungkin kalau di Petra ada jurusan interior design yang hanya menggunakan MLA, selebihnya biasanya APA. APA sudah ada sekarang 7 edition yang terbaru, dan biasanya kelemahan mahasiswa adalah mereka tidak terlalu memperhatikan citation dan juga daftar pustaka. Sehingga ketika mereka mengutip sesuatu, dan kemudian mereka menuliskannya di daftar pustaka, seringkali banyak kesalahan, dan kadangkali, bukan kadangkali, cukup sering lebih tepatnya, mereka apa namanya, di daftar pustakanya tertulisnya 10, tapi yang ada di citasi 5, begitupun juga sebaliknya. Kadang yang di citasi ada 10 sumber yang berbeda, di daftar pustaka cuma ditulis 5, atau bahkan bisa sampai lebih 20, jadi tidak sesuai dengan yang dikutipan dengan yang di daftar pustaka. Dan yang cara yang dilakukan juga seringkali salah, kutipannya salah, daftar pustakanya salah, semuanya salah gitu. Dan ketika mereka diberhadapan, ini harus dibetulkan. Dan biasanya kalau di pengumpulan skripsi, kita kan mengumpulkan online, anak-anak masih harus merevisi gitu. Nah, mereka kadang-kali jengkelnya di situ. Saya skripsi sudah direvisi, Pak, ini masih direvisi lagi ya, karena banyak yang salah, karena itu harus dilakukan revisi. Karena itu, dengan adanya Mendeley ini, maka akan mempermudah
kita dalam mengutip dan juga menuliskan daftar pustaka. Gitu. Jadi kita tidak perlu mengingat lagi bagaimana caranya standarnya APA 7 edition, 6 edition. Nah, kita nggak perlu menghafalkan lagi, kita hanya cuma beberapa poin penting aja yang kita ingat. Selebihnya program yang akan menjalankan. Namun yang paling susah adalah ketika create library-nya di awal, itu selalu susah. Jadi mulai build library-nya, masukkan artikelnya, itu kadang-kali anak-anak kurang telaten di situ. Nah, saya akan ajarkan caranya gimana bisa create library yang bagus dan kemudian nanti bisa diimplementasikan meng-create citasi dan daftar pustaka di Microsoft Word secara benar. Ini Mendeley. Sebenarnya selain Mendeley, nah ini manfaat reference tool, ada mengelola, menuliskan. Iya, nantinya juga ketika kalian misalnya studi lanjut, dan studi lanjut misalnya di Petra juga atau di tempat lain gitu ya, misalnya di luar negeri juga, dan menggunakan citation yang berbeda, kalian tetap bisa menggunakan resource yang ada, misalnya terkait dengan ilmu yang kalian pelajari, disiplin ilmunya sama dengan waktu kuliah S1, misalnya sekarang komunikasi, nanti S2-nya juga mau ngambil yang komunikasi juga, misalnya di luar negeri gitu. Nah, yang di luar negeri kalian sudah di sini menggunakan standar APA, misalnya di luar negeri nanti menggunakan standar Harvard. Kalian nggak perlu bingung gitu. Ketika waduh aku harus standarnya yang ditulis adalah Harvard citation style. Gimana caranya? Nah, standarnya Harvard gimana ya? Ini saya harus ngafalkan gimana itu program yang akan melakukannya. Jadi kalian cukup tinggal pilih citation style-nya, dia akan berubah secara otomatis. Jadi yang kalian simpan adalah source-nya, sumbernya. Citation style apapun, dia akan mengikuti. Jadi jauh lebih gampang. Dan kenapa pilih Mendeley? Kenapa yang pertama adalah free? Karena kalau kita menggunakan EndNote, itu kita harus bayar license-nya. Nah, EndNote itu seperti itu. Ada yang main lagi Zotero. Zotero ini saya kadang selalu memberikan pilihan kepada mahasiswa mau menggunakan Zotero ataupun menggunakan Mendeley, terserah gitu, tapi memiliki plus minus masing-masing. Kalau Mendeley, dia kapasitas penyimpanan artikelnya bisa sampai 2 GB, sedangkan Zotero cuma hanya 300 MB, jadi sangat terbatas sekali. Itu penyimpanan di cloud ya, berbeda dengan penyimpanan di laptop kalian. Jadi kalau penyimpanan di cloud 2 GB, kalau misalnya saat ini saya lupa tidak membawa laptop, saya cukup login di komputer kantor saya, maka semua data yang ada di laptop saya itu bisa ketika sudah selesai disinkronize, maka tetap akan saya bisa akses sekalipun saya menggunakan komputer kantor. Jadi saya nggak perlu bingung, dimanapun saya berada saya tetap bisa baca artikel saya, dan juga dia bisa pakai di OS Android ataupun iOS, atau ya iOS ya, di Apple untuk install di mobile application-nya. Jadi kalian bisa baca artikel yang kalian simpan di Mendeley secara online, jadi nggak perlu bingung, oh nggak bawa flash disknya, oh nggak bawa laptopnya, dimanapun kapanpun kalian bisa lakukan. Itu kelebihan dan itu kelebihannya Mendeley, tapi kekurangannya Mendeley adalah dia tidak bisa support lookup function-nya, tidak sebebas Zotero. Zotero itu kalau untuk source yang berupa buku, kita bisa lookup melalui ISBN-nya. Jadi kalau kita masukkan, kita mengutip sebuah sumber buku, kita tahu ISBN-nya, kita langsung masukkan aja insert citation-nya, insert source-nya, kita menggunakan ISBN, maka program yang akan mencari database-nya cukup besar, terutama buku-buku luar, buku bahasa Indonesia juga ada, tapi mayoritas buku luar, itu kita bisa look up pakai magic link, keluar, atau misalnya pakai DOI, itu keluar langsung beberapa data bibliografinya, metadatanya, kita nggak perlu lengkapi lagi, masih melakukan beberapa editing ya. Tapi kalau Mendeley itu hanya support untuk DOI-nya aja, nggak support di bidang ininya, apa namanya, yang buku di ISBN, dia nggak support. Kelemahannya di situ. Jadi untuk rekan-rekan, biasanya saya kasih pilihan kalau dia memang hanya cuma mau, Pak, saya nggak ada rencana untuk studi lanjut, Pak, saya cuma mau selesai S1-nya aja, that's it, gitu. Dan saya harus menyelesaikan skripsi. Ya sudah, pilihannya saya selalu menyarankan pakai aja Zotero, jauh lebih gampang daripada Mendeley. Cuman kalau misalnya kalian, Pak, saya mau berjejaring ini juga, saya juga mau nanti lanjut sekolah S2, ataupun saya juga butuh untuk nulis jurnal, Pak. Nah, itu Mendeley lebih bagus ketika kalian menggunakan Mendeley, seperti itu. Dua-duanya juga sudah support untuk
Microsoft Office, dan saya tidak menyarankan kalian menggunakan Microsoft Word Citation Manager karena formatnya agak sedikit berbeda. Jadi saya tidak menyarankan menggunakan Microsoft Word Citation Manager. Gunakanlah Mendeley atau Zotero, terserah mau kalian mau pilih yang mana. Dalam hal ini kita sudah terlanjur Mendeley ya, pakai Mendeley nggak ada yang salah. Terus silakan saja pakai Mendeley. Kemudian ini create account, yang sudah create account ya, ini sudah petunjuknya. Dan ketika login akan seperti ini. Nah, saya akan sharing saya akan tunjukkan ke rekan-rekan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa aktifkan mikrofonnya dan kalian langsung bisa interupsi ya. Ataupun kalau misalnya saya terlalu cepat atau ada yang kurang jelas atau misalnya ada error di komputer kalian, laptop kalian, segera aktifkan mikrofonnya dan kalian bisa bertanya. Windows. Windows ini dulu saya kenapa nggak mau di sebentar, saya sedang berusaha share screen Mendeley saya, tapi mendadak nggak bisa. Ini aja sudah. Oh. Ya. Iya, sekarang ini ada pelan masuk. Ya, ini adalah tampilan Mendeley saya. Untuk Mendeley, kalian perlu mungkin cukup beberapa rekan, cukup gampang Bapak pakai Mendeley, silakan, nggak apa-apa. Tapi menurut saya ada yang perlu diajarkan beberapa, karena mahasiswa yang merasa dirinya belajar otodidak, terus ketika sudah mengumpulkan unggah mandiri skripsinya, itu ke kita, ketika kita panggil, kita berikan ada revisi, ini tolong direvisi, biasanya mahasiswanya marah-marah. Pak, saya sudah pakai Mendeley, apalagi yang direvisi, seperti itu. Nah, itu selalu kembali saya tanya ke mereka ketika pakai Mendeley, apakah menggunakannya sudah benar-benar, atau apakah siapa yang ngajarin, seperti itu. Nggak ada Pak, saya belajar sendiri, ya karena itu masih ada beberapa hal yang salah. Bisa melihat screen Mendeley saya kah? Bisa Pak. Oke. Karena saya harus share entire screen, karena saya pilih window nggak bisa ya. Ya, ini saya akan berikan contoh. Ini adalah saya create folder, saya akan tunjukkan bagaimana Mendeley konten Mendeley yang baik dan benar, bagaimana yang tidak ya. Ketika kalian lihat di sini, nah ini ada beberapa judul, ini ada authornya, ini ada pengarangnya, ini publishingnya kosong, masih ada beberapa field yang bahkan kosong. Seringkali mahasiswa ketika dia sudah merasa saya berhasil memasukkan artikel atau PDF yang saya download Pak ke dalam folder Mendeley, that's it Pak, kalau saya sudah berhasil memasukkan itu berarti sudah cukup. Nah, akibatnya seperti ini kalau saya masukkan. Saya asal-asalan aja masukkan, akibatnya seperti ini. Bedakan dengan yang ini. Ketika kalian lihat ini sudah terisi, banyak terisi semuanya, ini juga sudah terisi, ini juga sudah terisi. Saya coba lihat. Dan bahkan ketika ini pun sudah terisi, ini masih ada yang salah. Kira-kira teman-teman bisa spot nggak ada yang salahnya di mana? Ini semuanya sudah terisi lengkap nih. Kira-kira ada yang salah? Ada yang bisa spot nggak ini ada yang salahnya di mana? Editnya nggak sih Pak? Kenapa?
Yang di kolom paling kanan edit itu nggak sih Pak? Ada yang April 21 sendiri itu. Oh, no need. Ini edit ini nggak terlalu penting juga sih. Edit ini masukkan, ditambahkan ke library kalian kapan gitu. Ini ya, ketika kalian lihat, coba karena kalian menggunakan APA, mayoritas menggunakan APA ya. Ada yang menggunakan yang lain nggak selain APA? Ada yang pakai MLA ada yang interior design nggak? Jurusan desain interior? Nggak ada. Ya, rata-rata APA ya. Ketika kalian lihat di sini, itu standar APA, penulisan APA itu adalah sentence case. Di mana kata pertama, huruf pertama dari kata pertama saja yang huruf besar, dan juga nama orang, nama lokasi, dan beberapa akronim dan beberapa hal penting yang lainnya, dan juga setelah tanda baca titik dua ataupun titik koma, dia akan huruf besar, selebihnya huruf kecil. Jadi kalau ketika kalian lihat di sini academic papers identifying the vacation travel, ini I-nya besar, ini salah, ini I-nya harus kecil. Kemudian ketika kalian lihat lagi ke ini, spatio-temporal behavior of the urban multi-attraction tourist, titik dua, das, D-nya harus huruf besar. Nah ini masih ada yang salah. Nah ini harus diedit. Hal-hal yang seperti ini. Das. Setelah titik dua, berarti dia harus huruf besar. Mendeley adalah alat bantu. Jadi ketika kalian memasukkannya salah, program akan mengeluarkannya salah. Jadi jangan pernah salahkan Mendeley-nya. Ketika mahasiswa Pak, saya sudah pakai Mendeley kok masih salah gitu ya. Garbage in, garbage out. Kalau yang dimasukkan sampah, yang keluar juga sampah. Kasarannya gitu. Nah, jadi harus itu dasnya atau gisgasnya yang huruf besar? Das setelah titik dua. Nah ini sorry, ini kan berarti ada yang salah. Sorry, saya berarti salah. Ini ya. Ya, kamu benar berarti, saya salah. Nah ini dasnya ya. Kemudian kalau kita lihat general model of traveler destination choice. Ini G-nya harus huruf kecil, M-nya harus huruf kecil. Nah, of traveler. Hal-hal yang seperti ini yang kadang-kali dilupakan. Jadi ketika sudah merasa sudah bisa memasukkan, ya sudah gitu. Nah, nanti ketika kalian memasukkan artikel ke dalam Mendeley, nanti saya akan ajari caranya. Biasanya nanti akan muncul seperti ini. Tabel ini, details are correct atau search. Nah, untuk beberapa artikel jurnal, terutama kalau yang baru-baru, di atas tahun 2010 ya, mereka sudah ada di OI. Nanti biasanya kalau kita search, maka dia akan melengkapi secara otomatis biasanya. Nah, seperti ini. Ya. Kalau tadi kan volumenya kosong, isunya kosong, page-nya kosong. Padahal kalau kita lihat di sisi sebelah kiri, dia sudah lengkap. Tapi ketika kita masuk ke sisi yang sebelah kanan, detail tampilan yang sebelah kanan, tadi kan di sini ya. Tadi kan di sini dia sudah lengkap. Tapi ternyata masih ada yang salah. Nah, ketika kita klik di sini, datanya tadi semuanya masih kosong. Nah, ini yang kita harus lengkapi. Seperti itu. Nah, biasanya kalau kalian memasukkan ke dalam Mendeley artikelnya, dia akan muncul seperti ini. Kalau kita sudah search, sudah benar, baru details are correct. Nah, ini enaknya seperti itu. Ini kembali lagi kelihatannya tadi, karena saya bertulisnya saya search. Nah, data-datanya ini juga harus diisi lengkap. Jadi jurnalnya, nama jurnalnya apa? Kalau jurnal tetap capitalize each word ya. Tahunnya tahun berapa, volumenya berapa, isi berapa, page berapa sampai page berapa. Kalau jurnal itu wajib. Kalau buku nggak selalu. Jadi buku ada beberapa dosen pembimbing kalian yang mungkin akan mewajibkan ketika kalian mengutip dari buku, tolong sebutkan halamannya. Dan seperti itu. Maka itu nanti wajib disebutkan. Tapi kalaupun tidak, kalau buku nggak masalah. Tapi kalau jurnal wajib ada halamannya. Dan kemudian biasanya ada volume, ada isu. Untuk yang lama biasanya itu isunya kosong. Mereka nggak ada isu, cuma ada volumenya aja. Tapi untuk yang biasanya koleksi-koleksi di tahun 2000, di bawah tahun 2000 gitu. Atau di bawah tahun 2005 atau berapa gitu, itu kalau yang masih yang lama-lama itu mayoritas masih kosong. Tapi kalau yang baru-baru itu biasanya sudah ada volume dan isunya. Tapi kadang ada yang nggak ada volumenya, tiba-tiba ada isunya, ada yang seperti itu. Tapi itu hanya case-case khusus. Ya.
Ini kebetulan contohnya 1989 sudah ada volume, sudah ada issue. Tapi pada saat itu mungkin belum ada standar, jadi ada yang ada volumenya, nggak ada isunya, atau begitu pun juga sebaliknya. Ya. Ini kemudian abstrak nggak harus selalu diisi ya, abstrak udah biarin aja nggak masalah. Karena yang penting adalah judulnya, pengarangnya, dan kalau jurnal itu ininya, beberapa detailnya yang sudah disiapkan di situ. URL-nya nggak perlu, kalau ada di OI juga nggak apa-apa. Nah, sudah, gitu aja doang, selesai. Jadi sekalipun di depan ini sudah lengkap diisi, sudah terisi semuanya, tapi kita masih harus tetap cross-check satu persatu. Ini. Oke, cara menambahkan artikelnya, apakah kalian memiliki file PDF ya? Sudah punya file PDF ya? Kalau sudah punya file PDF, ini saya misalnya pakai file ini ya. Nah, caranya yang paling gampang, ini ada pilihan add files. Elsevier Research. Misalnya ini ya, saya punya artikel ini, saya masukkan, klik. Nah, sudah dia nanti akan terupload. Atau kalian memiliki file, misalnya ini ya, ini adalah salah satu bentuk buku yang bisa di-download dari Petra. Ini salah satu contoh. Saya nanti coba masukkan yang versi e-book ya. Ini adalah ini versinya jurnal. Nah, ini kalian bisa drag and drop. Kalian bisa masukkan sesuai dengan foldernya. Untuk create folder, kalian cukup lakukan ini. Ya. Ini saya kasih contoh seperti itu. Ini adalah tadi jurnal ya. Judulnya apa? Family Business. Nah, ini. Ini kita bisa cek di sini Family Business. Nah, dia sudah lengkap. Sudah. No thanks. Nah, ini misal, ini saya menemukan e-book ya. Kalian bisa cukup drag and drop aja di sini. Sorry. Buku ini di-download dari easy proxy dari easy proxy-nya Petra, katalognya Petra, namun bisa diakses dari luar kampus. Jadi kalian tetap bisa memanfaatkan beberapa koleksi kita, dan kebetulan buku ini adalah penerbitnya Wiley. Dan ternyata buku yang saya masukkan ini adalah salah satu judul buku yang paling banyak di-download oleh mahasiswa UK Petra. Judulnya 50 Great Myths of Human Sexuality. Ini paling banyak di-download oleh mahasiswa UK Petra. Oke, nah kalau misalnya seperti ini kan 50. Sorry, ini kok masih nggak berubah ya. Sorry. Nah ini jangan lupa karena ini adalah e-book, type-nya harus diganti menjadi buku ya. Nah, seperti ini. Nah, ini masih harus melakukan editing lagi. 50 Great Myths of Human Sexuality. Nah, ini publication-nya kelihatannya masih salah. Ini publication-nya. Coba kita look up ya. Sudah John Wiley. Oke. Ada yang ditanyakan, Pak, saya menemukan dari ini Pak, apa namanya, ada yang di OI-nya aja Pak, gimana caranya? Kalau misalnya kalian menemukan di OI-nya aja, di sini tahu ya cara akses easy proxy-nya Petra nggak? Tahu nggak? Akses dari luar kampus ini sources-nya Petra tahu nggak? Ya ini ya. Ini kalian bisa akses dari luar kampus, off campus access. Kalian masukkan ininya kalian.
Karena saya di dalam kampus saat ini, jadi saya nggak perlu pakai itu. Ya, pastikan ketika kalian masuk nanti akan harus ada tertulis welcome Petra Christian University. Ya, beberapa nanti ketika kalian masuk itu akan diminta ada warning terkait dengan security. Di sini di punya saya nggak muncul, tapi karena saya sudah melakukan exception. Tapi kalau diminta, tolong klik advance atau details atau pilihannya yang proceed to unsafe website. Nggak apa-apa unsafe, di sini sangat secure, tapi sebenarnya datanya kita itu cukup safe. Kita sudah berlangganan security certificate-nya yang berbayar. Ini misal seperti ini ya, saya cuma kasih contoh aja. Pastikan ada, nah ini welcome Petra Christian University ya. Sama, ini dari dalam kampus, jadi karena itu yang luar saya close dulu. Misalnya menggunakan keyword apa? Ini. Paper jurnal ya. Nah, ini kalian bisa batasi only content I have access to. Ini saya hanya cuma memberikan contoh aja. Misalnya nih. Oke, ini. Oh, ini ebook series kelihatannya. Oh, ini book chapters. Sorry, ini book chapters. Book chapters juga bisa dimasukkan. Nggak bisa membatasi artikel. Ya, ini ada di OI ya. Nah, ini ada di OI. Ketika kalian lakukan, saya mau add Pak, bisa add entry manually. Misal ya, kalian bisa lakukan ini, masukkan di OI-nya. Oh, saya salah mengcopy. Bisa lookup. Nah, dia akan terisi secara otomatis. Namun kembali lagi, ingat ini hanya alat bantu. Kita harus melakukan beberapa editing kalau memang diperlukan. Nah, misal. Nah, ini saya bisa menambahkan. Sudah jadi koleksi saya. Kalau misalnya seperti itu. Tapi Pak, kalau saya misalnya punya file PDF-nya, ya cukup gampang aja, drag and drop aja. Maka dia akan melengkapi. Pak, saya mau tanya. Kalau jurnal saya ada ke TOI. Pak. Enggak ada apa? TOI, ya. Saya nggak dengar suaranya. Halo, tes. Iya. Iya, Pak, mau tanya, kalau misal di jurnal saya nggak ada issue number-nya, itu nggak apa-apa ya, Pak? Iya, yang saya bilang tadi, ada beberapa yang nggak ada issue number-nya, nggak masalah. Oh, yang penting ada volumenya itu ya? Kadang ada yang kebalikan, ada yang nggak ada volumenya, ada yang nggak ada isunya. Bisa bolak-balik, ada volume nggak ada issue, atau ada issue tapi nggak ada volume gitu. Oh, Ada yang terima kasih, Pak. kalau saya boleh tahu tuh jurnal tahun berapa? Biasanya Jurnalnya tahun baru-baru sih, Pak. 2020, 2019, nggak ada issue number-nya. Kalau saya bisa di-share nggak? Bisa dilihatkan nggak ininya? Bisa sebenarnya.
Kamu coba share screen ya, saya stop ya. Ya, thanks Kinu, kamu sudah memberitahu untuk menyalakan mic-nya. Sudah masuk, Pak? Oh ya ini, John Felix is presenting. Iya, misal Nggak muncul di saya. ini kagak. Kenapa, Pak? Nggak muncul di saya. Ini? Ini John Felix is muncul. presenting. Semua bisa melihat layarnya John Felix? Saya nggak bisa lihat ya, kecuali video saya sendiri. Itu Pak, di ping to screen Pak, yang punya saya. Bisa, ini bisa. Oh, iya, saya ini soalnya, sebentar. Nah, iya, oke, oke. Oke, ini ya, 2020. Kalau gini, seperti ini, biasanya dia itu, ini not yet finish ini biasanya. Ini masih belum, apa namanya, belum masuk 100% ya ini receive artikel history 24 April, available online 29 April. Ini kamu downloadnya kapan? Barusan atau? Barusan beberapa hari lalu Pak. Oke. Kamu bisa kirim ininya apa namanya? Itu di scroll ke bawah ada di OA-nya nggak? Ada Pak. Nah, Apa tolong ini? kopikan ke chat biar saya bantu search lewat sini. Oke. Nah, ya, saya akan bantu. Biasanya kalau artikel-artikel yang baru seperti ini, dia belum lengkap sih. Ya, ini yang muncul memang cuma volumenya aja, volume 48. Cuma. Ya, nggak apa-apa. Kalau ini, kalau saya cek memang dia masih belum ada isu detailnya ini ya. Nggak apa-apa pakai volume 48 Juli 2020. Itu nggak masalah. Jadi volume 408 isunya dikosongin aja nggak apa-apa. Oh, oke Pak. Memang seperti itu. Baru tadi saya nemu itu ada yang XXX ini Pak. Mana ini? Ya, sebentar ya. Coba gantian yang Oke, ya ini coba saya sharing ya. Dari Science Direct juga ya. Ini sekarang saya coba yang sharing. Coba kamu off Oh, dulu. iya Pak. Nah, oke, saya sharing Chrome tab. Ya, ini ya. Kalau kalian bisa lihat ya itu tadi in progress Julai 2020. Jadi isunya nanti akan keluar Juli 2020. Lihat ini. This issue is in progress but contains article that are final and fully citable. Ya. Jadi sebenarnya dia nanti akan ada issue number-nya, cuman saat ini masih belum muncul issue number-nya karena memang lagi in progress. Jadi kalau kamu cek di beberapa artikel yang Science Direct atau apapun juga itu masih muncul XXX, itu biasanya ketika di-download itu masih belum selesai. Namun ketika itu sudah berjalan, waktunya misalnya sudah cukup lama, coba kamu cross check lagi, biasanya nanti dia akan muncul. Nanti mungkin setelah bulan Juli, ketika saya cross check lagi, ini akan muncul issue number-nya. Karena saat ini belum selesai aja, jadi ya nggak muncul gitu. Loh, tapi Pak, saya harus menyelesaikannya skripsi saya Juni ini Pak. Ya nggak apa-apa gitu. Ya sudah, wis apa namanya, tanpa issue number pun juga nggak masalah ya. Iya, ya, Pak. Terima kasih, Pak.
Ya. Oke, ada yang lain? Nggak ada ya. Nah, caranya seperti itu. Kalian create. Pak, kalau misalnya ada yang tanya apa? Saya nggak baca. Sorry. Saya nggak present. Nah, ini begini. Pak, kalau misalnya bukan buku atau bukan book chapter, bukan artikel, tapi ini skripsi, Pak, gimana? Ya kalian bisa lakukan ini add entry manually, kemudian kalian bisa pakai tesis ya. Judulnya siapa, authornya siapa, last name, first name, year-nya, tahunnya berapa, kemudian kalian bisa cek ini, television broadcast, sorry, tesis. Ya, misalnya pengaruh gaya komunikasi ada nggak ya pengaruh. Misal ya, ini saya cuman studi kasus. Ini misal ya, author misalnya ini Keanusaurus. Year-nya tahun 2019 misal ya, departemen misalnya departemennya adalah ilmu komunikasi, ini Universitas Kristen Petra, kemudian type misalnya ini under thesis. Nggak perlu URL, nggak perlu apa, kan nggak perlu filenya kan, nggak masalah, cukup gini aja ya. Kalau memang itu skripsi atau tesis ya, nanti perlu dilengkapi lagi yang terkait dengan skripsi itu. Oke. Pak, selamat siang. Iya. Oke. Pak, iya, Pak mau tanya. Ini kalau misalnya jurnal saya nggak ada volume sama page gimana ya, Pak? Nggak ada volume sama page. Iya, iya, tapi itu jurnal Quran 2011 sih. Coba kamu share sih, biar saya bisa lihat ya. Baik, sebentar, Pak. Muncul ya, Pak? Sebentar saja. Nggak muncul itu. Nah, ini muncul. Alfrandi Mesa. Cuman hitam doang sih. Oke. Yang mana? Ini muncul yang manakah? Yang ini, Pak. Volume dan page-nya nggak ada. Kamu bisa klik di logo PDF-nya nggak? Toggler PDF. Nah, klik on it. Nah. Saya nggak bisa lihat. Kamu ngambilnya dari research kit ya? Yes. Biasanya dari research kit itu ada yang masih nggak complete. Jadi sebentar. Coba kamu turun ke bawah. Dan dari research kitnya ini kamu cuman save page ya? Atau lengkap dari? Sebenarnya saya cuma save dokumen aja, Pak.
Save dokumen ya. Coba turun ke bawah. Iya. Ini working paper, jadi kamu salah. Itu bukan jurnalnya paper, bukan jurnal, tapi ini working paper. Policy Research working paper nomornya 5922. Coba jurnal artikelnya kamu ganti. Jurnal artikel, ya, type-nya jurnal artikel kamu ganti jadi working paper, ada nggak? Salah pencet. Ya. Jadi working paper itu beneran isunya segitu. Biasanya ada numbernya. Nah, itu numbernya kamu isi 5922. Di page. Bukan. Number. Working paper number 5922. Terus kemudian institusinya kamu bisa isi the World Bank, Human Development Economics, ya itu. Semua. Di copy semua. Ya, kalau bisa itu. Institusi. Terus kemudian URL-nya itu kan kamu ngambil dari ini ya, ResearchGate. Kamu coba copy URL-nya yang dari ResearchGate itu, HTTP itu ada atas. HTTPS sekian nah itu kamu copy paste, kamu masukkan ke ininya URL-nya ya. Baik Pak, terima kasih. Hanya itu saja Pak. Sebentar, ya kelihatannya itu aja sih. Tapi beberapa working paper ada yang minta data, tapi kalau itu online sementara itu sih menurut saya. Ya, jadi kadang kita memang harus teliti jenisnya itu apa. Kadang kita nggak sadar kita mengiranya itu jurnal, tapi ternyata itu bukan jurnal. Ya. Jadi kita harus teliti jurnalnya, jenisnya apa. Oke. Ada yang lain yang ditanyakan? Pak, saya makanya ini punya saya itu forum sama isunya ya agak ini jurnal. Ya sama saya 2020 juga. Itu yang lagi tunggu ya atau gimana Pak? Kalau keburu setelah kamu lulus ya lebih baik jangan ditungguin. Kalau nggak nututi. Ya sudah, ya terpaksa kalau seperti itu dikosongin ya menurut saya. Nggak usah diisi forum sama jurnalnya gitu. Iya sih. Forum sama isunya. Ya, forum sama isunya nggak usah ya. Oke, Pak. Masih. Kelihatannya gitu sih. Ada yang lain? Oke, kelihatannya semuanya sudah mulai terbiasa ya dengan Mendeley dan saya rasa sudah cukup bagus biar saya nggak usah menjelaskan detailnya lagi. Berarti semua sudah oke ya? Semua sudah oke? Pak, yang kemarin saya bingung pas pakai Mendeley itu pas waktu mau ekspor ke Word-nya itu Pak yang bingung. Oke. Anu bingung soal ekspor ke Word. Sekarang semua sudah terinstall ininya enggak? Microsoft Word plugin-nya sudah terinstall enggak? Saya pakai entire screen aja share-nya biar lebih enak. Share. Oke. Ini Mendeley, you're presenting your screen. Sudah terinstall ini? Install MS Word plugin sudah dilakukan belum? Belum, Mbak. Oke ya. Kalau belum, tolong diklik. Kalau di punya saya munculnya uninstall, tapi karena saya sudah menginstal. Tapi kalau belum, maka akan munculnya install seperti di atasnya. Tapi sebelum menginstal, tolong pastikan semua Microsoft Word, semua Microsoft Office ya, kalau nggak salah. Lebih baik di close dulu ya, atau off Word-nya aja. Kalau enggak, dia nggak akan bisa terinstall. Nah, tolong pastikan. Oh ya, saya lupa. Saya mau kasih tahu ini. Dan ketika kalian melakukan membuka Word, tolong dipastikan Microsoft Word kalian ada munculnya di sini app. Kan kalian klik search ya. Klik button Windows button, nanti akan muncul search-nya ya. Ketikan Word, munculnya harus app atau desktop app. Dex app ya. Kalau enggak, biasanya itu nggak bisa dipakai karena dia pakai Office 365 yang tidak terinstall secara offline di laptop kalian. Itu biasanya nggak bisa kalau seperti itu. Jadi harus yang beneran desktop application yang beneran muncul. Kalau kalian install
Microsoft Word-nya pakai Windows Store, yang dari Windows Store ini ya, itu biasanya nggak akan mau. Jadi yang beneran harus yang terinstall sebagai desktop application. Kalau belum, semuanya kan sudah punya akunnya Petra ya. Kalau Petra itu kan dapat license-nya Microsoft secara gratis. Jadi kalian sebenarnya bisa minta ke Puskom untuk Microsoft 365-nya. Seperti itu. Jadi pastikan kalau nggak ada kendala, maksudnya semua sudah app, ya harusnya nggak ada masalah. Jadi ketika kalian klik tadi yang tools, install MS Word plugin, biasanya cuma hanya sepersekian detik lah. Berapa detik gitu sudah selesai. Oke, ya ini kalau kalian bisa lihat punya saya ada Zotero, ada EndNote. Nah, saya menggunakan. Nah, ini ada muncul Mendeley-nya di sini. Nah, kalau muncul Mendeley-nya di sini, berarti sudah terinstall dengan baik. Ada yang sudah diinstal, tapi Mendeley-nya nggak muncul? Kalau ada, bisa kontak ke saya. Ya. Atau kalau misalnya tiba-tiba, Pak, sekarang sudah terinstall, tiba-tiba nggak muncul. Nah, kalau seperti itu, kalian bisa kontak ke saya. Karena perlu, dibuka di beberapa settingannya. Ada yang seperti itu. Jadi pernah ada yang datang ke perpustakaan, waktu itu masih belum belajar dari rumah ya. Datang, Pak, punya saya sebelumnya ada, sekarang tiba-tiba menghilang. Ada yang seperti itu. Nggak tahu karena apa ya. Oke, sudah ya. Berarti sampai sini oke ya. Yang saya lakukan adalah saya ingin melakukan citasi. Maka yang saya lakukan, saya menulis, anggap seperti sampel sesuatu ini. Saya melakukan citasi, maka yang saya lakukan adalah insert citation. Ingat, ini hanya akan bisa diklik ketika desktop application-nya jalan. Mendeley desktop-nya pastikan ada, terbuka. Kadang nggak mau jalan, Pak, saya sudah klik insert citation, tapi desktop application-nya nggak dibuka, gitu. Jadi maksudnya belum di-running ketika setelah shutdown, dinyalakan lagi laptopnya, desktop application-nya nggak dijalankan, ya. Dia biasanya nggak akan running, gitu. Jadi perlu dibuka dulu desktop application-nya, kemudian kalian baru masukkan. Misalnya, ini saya tadi, saya cari misalnya. Misalnya ini ya. Oke. Maka dia akan melakukan secara otomatis. Bentar, ini lagi proses ya. Pak, kalau saya itu melakukan parafrase gabungan dari beberapa orang, Pak, ya masukkan aja kan semuanya. Insert citation, tinggal masukkan aja. Oke, saya masukkan ini, masukkan lagi, cari lagi, misalnya. Sampai 3 pun terserah, mau sampai kapan, mau sampai berapa, sorry. Program yang akan melakukan, ya. Ini sama ternyata. Jadi program yang akan melakukan. Nah, ketika sudah selesai, oh ya, Pak, ada yang formatnya seperti ini, Pak. Kasihanlah gengnya, saya pakai yang lain aja yang sesuai aja. Kasihan ke anu dibuat ini terus. Misal ya, sebentar. Jafet. Oke, anggap aja ini Jafet. Misal ya ini ya. Nah, kan Pak, kan ada statement seperti ini, sedangkan saya masukkan insert citation-nya seperti ini. Kan double kan, Pak? Nah, itu ada caranya. Jadi ketika kalian klik di sini, maka yang di atas tadi yang insert citation akan berubah menjadi edit citation. Ya. Nah, kemudian caranya lagi, klik di arah ininya. Kemudian kalian bisa klik suppress alter. Ya. Namanya akan jadi hilang, cuma tahunnya aja. Dan ini harus dilakukan. Kalian sebenarnya bisa, Pak, kenapa nggak kita tulis sendiri seperti ini? Kan harusnya sama aja. Sama aja,
dalam citasinya, tetapi nanti di daftar pustakanya dia tidak akan terekam. Karena di daftar pustaka yang akan dibuat oleh program, dia hanya mengeluarkan apa yang dilakukan, apa yang disitasi. Jadi karena itu program ini sangat membantu ketika kalian mensitasi 5, yang keluar juga pasti akan 5. Kalau yang disitasi 10, ya keluar akan 10, sumber yang berbeda ya. Jadi perlu tetap ditulis seperti ini. Pak, dosen saya bilang, Pak, tetap harus ditulis yang ini khusus itu harus page-nya berapa. Nah, biasanya ada beberapa kutipan, terutama jenis kutipan langsung, baik yang kurang dari 40 kata ataupun yang lebih dari 40 kata, dia minta page-nya misalnya. Nah, ini yang dari buku ya, misalnya ini dari buku. Nah, misalnya. Ada yang dosen yang minta memang dituliskan page-nya, itu bisa aja page-nya. Selesai. Ya. Nah, kalau sudah selesai nih, saya sudah selesai nih semuanya, Pak. Sudah, tinggal klik aja insert bibliografi. Udah. Nah, stylenya apa? Pastikan dulu. Ternyata saya sudah punya yang 7 edition. American Psychological Association 7 edition. Nah, ini yang saya bilang, kalau ketika nanti saya butuh dalam jangka long term, dalam jangka panjang, misalnya saya mau submit di beberapa artikel jurnal menggunakan misalnya versi Turabian, ya saya tinggal klik aja, nanti semuanya akan berubah. Ya, nah semuanya berubah. Jadi semua program yang akan melakukan, kalau misalnya saya harus pakai yang ini, diklik aja dia akan berubah sendiri. Nah, semuanya akan dilakukan oleh program. Dan kalian nggak perlu ngurutin lagi, semuanya sudah diurutin secara alphabetical order. Nah, cuman kalau memang Pak lebih bagus ini di justify, silakan aja justify. Seperti itu. Ada yang bingung sampai sini? Katanya tadi sudah bingung mengintegrasikannya. Ada yang bingung nggak? Nggak lihat ini. Nggak ada yang bingung ya? Atau lagi mencoba semuanya ini? Pak, aplikasi Mendeley bisa download di mana ya? Oke. Aplikasi Mendeley-nya bisa download di mendeley.com. Saya boleh tahu nggak? Karena itu saya boleh, tadi sebelumnya sempat tanya, menggunakan Windows apa? Kalau Windows 10 untuk versi yang terbaru ini jauh lebih gampang sih kalau Windows 10. Tapi kalau kalian menggunakan Windows 7 itu biasanya agak lebih susah. Harus menggunakan versi yang sebelumnya. Jadi kalau kalian misalnya kalau pakai Windows 7 coba pakai 14.1. Kalian harus download di 1.14 sorry. Ya, coba kalian ambil dari beberapa software yang lain. Kalau di kelas, kalau misalnya kita ngajar langsung, saya punya filenya. Cuman kalau seperti ini saya masukkan ke Gmail, kelihatannya ditolak karena exe akan dianggap sebagai virus nantinya. Itu. Share Google Drive aja, Pak. Google Drive-nya biasanya juga, Excel-nya juga mau kah? Mau, Pak, kalau misalnya Google Drive. Bisa nggak Google Drive? Di sharing-nya. Pak, nanti bisa dapatkan video playback-nya. Saya akan coba share ke ini ya, ke YouTube ya. Nanti biar apa namanya, biar bisa dilihat sama semuanya ya. Saya share ke YouTube biar bisa dilihat karena beberapa video yang saya ajarkan yang lain juga mereka pada minta. Jadi kemungkinan saya akan share. Untuk bisa dapatkan linknya, saya nggak tahu emailnya. Kalian bisa email ke saya ya, nanti biar saya bisa kirim email linknya. Oke, Pak. Oke, ada yang lain? Pak, ini saya juga mau tanya, Pak. Saya nggak tahu karena ini saya agak telat ya. Jadi dulu saya waktu untuk paper-paper gitu ya. Ini Kevin S2 ya sastra. Benar, Pak. Atau saya panggil Coach Andra saja. Kaget ini siapa ini? Ya, Pak Vin. Jadi gini kok,
Dulu waktu S1 sampai sekarang sih, sebelum saya upgrade itu saya pernah pakai Zotero. Nah, bedanya apa sama Mendeley? Kan sama-sama aplikasi untuk referencing gitu kan, kok. Ini perlu tak jawab ulang lagi apa tinggal tunggu videonya aja. Tadi sudah tak pernah dibilang di video di tadi ya? Iya, sudah tak jelaskan. Tapi bisa kalau memang membutuhkannya Zotero ya nggak apa-apa, just go ahead gitu, nggak masalah. Pakai aja Zotero, nggak ada masalah. Oh, berarti kayaknya sama aja gitu ya, Pak ya? Bedanya itu di bagian networking sama bagian ini, apa namanya, kapasitas penyimpanan gitu. Sebenarnya kalau kalian bisa buka di ini, apa namanya, mendeley.com ya. Ya, ini punya saya harusnya bisa login. Sebentar ya. Ini karena email saya adalah email yang lama, jadi ya emailnya rodok-rodok. Ini alay sedikit ya, nggak apa-apa ya. Ini saya sudah gunakan lama sekali, jadi saya nggak pakai email Petra karena waktu itu memang mau dibedakan yang official dapat kapasitas 5 GB, yang nggak official dapat 2 GB, tapi sekarang sama aja, jadi nggak akan ngefek. Ini email saya sudah gunakan sejak lama, jadi saya mau berpindah ke yang baru itu males karena data saya sudah di situ semuanya. Nah, itu salah satunya Mendeley bagusnya di situ. Jadi kalau untuk penggunaan long term, in the long run itu lebih gampang gitu. Kamu mau simpan artikelmu, kamu mau pindah kemanapun jauh lebih enak dibandingin Zotero. Walaupun Zotero iya bisa, tapi tetap kapasitas penyimpanannya sangat sedikit sekali. Kalau di sini jauh lebih besar. Nah, ini kalian bisa, misalnya kalau kalian mau dari grup ini, kalian misalnya mau buat grup, mau kerja paper bareng, atau misalnya project bareng ya. Ini sebagai salah satu contoh, saya punya grup Business and Economics Petra. Nah, ini yang anak-anak bisa create di sini kan, bisa share artikelnya di situ. Jadi nggak perlu satu anak, tapi cukup dari satu grup ini, satu anak cari artikel, nemu artikel 10 misalnya. Satu anak lagi nemu artikel 10. Nah, dari ini kan satu grup bisa jadi 20 gitu. Maksudnya kalian bisa punya artikel yang 20, kalian bisa baca artikel lain yang didapatkan temanmu dari satu grup yang lain. Satu orang yang lain dalam satu grup yang sama. Jadi saya sama Keanu sama Kevin, kita satu grup penelitian. Saya buat grupnya di sini, saya nemukan artikel 10, Kevin nemukan 10, Keanu nemukan 10. Dengan satu grup ini saya cukup menyimpan 10 itu tadi. 10 sendiri, Keanu sendiri 10 sendiri, Kevin 10 sendiri. Tapi saya tetap bisa baca, itu punyanya Keanu, 10 artikel saya tetap bisa baca. Saya bisa share dengan satu grup ini. Punyanya siapa, Kevin juga saya bisa baca. Selama dalam satu grup, saya nggak perlu downloadin 30, saya masukkan punya saya gitu. Ini kita bisa share di grup yang sama. Ini bisa untuk sharing penelitian. Nah, itu karena itu secara networking itu jauh lebih bagus. Dan kalian bisa search beberapa artikel di sini karena beberapa researcher itu mengupload artikelnya di sini. Jadi, dan dia juga punya dataset. Ini kalau kalian lihat dataset. Dataset itu apa? Jadi kalau para peneliti, dia punya dataset, dia sudah melakukan penelitian, dan kalian ingin melanjutkan penelitiannya itu, kalian bisa ambil, tapi majority in English ya, dan pasti yang harus sesuai dengan punya kalian gitu. Apa maksudnya, ilmu, disiplin ilmu kalian ya. Ini misal saya mau cari paper. Nah, ini sama juga kayak katalog. Jadi mereka itu ada beberapa. Nah, kalau munculnya get full text gini nggak bisa. Nah, kalian nggak bisa download. Tapi ada yang ini punyanya orang marketing research, koleksinya ini. Nah, ini kalian bisa download. Kalian bisa download PDF-nya. Jadi kalian juga bisa cari artikel di sini juga. Sedangkan di Zotero itu nggak akan bisa. Oh ya. Yeah. Jadi kalau di Zotero itu memang ininya aja jauh lebih gampang. Tapi Zotero punya kelebihan. Jadi kalau kalian cukup apa namanya pakai buku gitu ya, buku ada ISBN-nya, misalnya marketing
install ya. Misalnya ini ada ISBN-nya. Tunjukkan ya. Ini Zotero. Ini misalnya saya buat ini aja, buat folder baru aja deh. Oh, sebentar. Nge-lag komputer saya. Iya. Ayo, gimana? Nggak bisa dipencet ini. Sebentar. Saya coba aja, saya masukkan sini ya. Ini ada magic link-nya. Saya masukkan aja ya ISBN-nya. ISBN di OI semuanya di sini. Nah, ini dia akan muncul langsung di sebelah ininya. Ini Zotero. Tapi kalau Mendeley ISBN-nya nggak bisa. Bedanya di situ. Tapi kapasitas penyimpanannya cuma 300 MB karena itu yang saya simpan di sini itu nggak bisa berupa PDF, terbatas sekali. Jadi saya cuma hanya simpan metadatanya saja. Tapi kalau di Mendeley, seperti yang kalian lihat, saya punya PDF-nya. Gitu. Dan yang memang saya gunakan untuk penelitian, itu saya selalu sudah lengkapi semuanya, supaya jauh lebih gampang saya baca. Nah, di sini misalnya ini, kalian bisa melakukan anotasi dan yang lain sebagainya. Nah, di Zotero kelihatannya fungsinya sangat limited sekali ya. Kalian bisa highlight dan kemudian kalian bisa tempel. Nah, ini fungsinya bagusnya kalau ketika kalian misalnya kalian kerja satu kelompok gitu. Nah, hal-hal seperti ini kalian bisa share. Jadi, nanti tinggal di summary aja dari beberapa yang sudah di note seperti ini. Kalau yang dalam grup tadi ya, nah itu bedanya. Oke, ada hal yang lain yang perlu ditanyakan? Terima kasih, Ko Chandra. Untuk YouTube channel saya itu Chandra Pratama, tapi Chandra Pratama itu banyak gitu. Jadi nanti ya saya coba kasih linknya ya. Saya coba berusaha upload karena hari ini saya ngajar 2 kelas. Tadi pagi sudah selesai dan juga sudah ada permintaan untuk recordingnya. Jadi saya kemungkinan masukkan di YouTube aja biar lebih bisa diakses untuk semuanya. Kalau masukkan ke Google Drive itu harus saya sharing satu persatu, buka ininya, kelamaan, lebih baik pakai YouTube aja jauh lebih gampang. Oke, ada yang lain? Sudah pernah perlu pakai ininya nggak? Apa namanya, Mendeley Web Importer? Kalau nggak ada, kalian bisa klik di sini mendeley.com/importer. Nah, ini kalian get web importernya. Kalau saya pakai Chrome, maka saya bisa get web importer for Chrome. Nanti kalian akan, kalau Mozilla ya, Mozilla, Firefox, cuman beberapa saya belum coba lagi. Kemarin itu yang Chrome itu ada kendala, yang Mozilla yang lebih stabil. Nah, cuman kan ini selalu berubah-ubah. Jadi ketika saya pakai Mendeley ini dan saya mendalami Mendeley, ada banyak perubahan, maksudnya ada banyak hal yang tidak pasti. Yang kali ini di Chrome stabil, di Mozilla nggak stabil. Suatu saat, 1 bulan, 2 bulan kebalikannya. Atau malah sebelumnya pakai iOS tiba-tiba nggak support untuk versi yang terbaru. Beberapa saat kemudian dia sudah muncul versi yang terbaru di Mac sudah bisa digunakan. Nah, itu hal-hal tersebut harus up to date ya dengan hal-hal tersebut. Jadi saya nggak bisa ngomong, oh ini lebih baik pakai Chrome. Suatu saat bisa berubah, yang lebih baik pakai Mozilla gitu. Ya, ini kebetulan Chrome-nya ada muncul ya. Nanti kalau sudah terinstall dia akan seperti ini. Nah, untuk Chrome itu atau Chrome atau Mozilla ya. Nah, ini kalian bisa pakai
misalnya, ada yang pernah menggunakan ini, pencarian ini? Menggunakan tanda petik? Ada yang pernah? Belum pernah ya? Belum. Ya, ini untuk mempermudah pencarian biar lebih cepat. Jadi kalau tanda petik ini dia akan memunculkan, ini istilahnya exact phrase. Jadi akan memunculkan tepat seperti yang ada di dalam tanda petik. Kalau kalian typo, maka hasilnya juga akan typo. Ya, ternyata masih ada yang typo ya, kalau kalian perhatikan. Nah, ini munculnya dia juga typo. Ya. Tapi kalau manajemen, ya manajemen. Bisa bandingkan, ini hasilnya 1.020.000, tapi kalau tanpa tanda petik, hasilnya bisa 3.800.000 ya. Jadi jauh lebih sempit pencariannya, lebih precise. Kemudian kalian bisa batasi site itu adalah untuk domainnya. Jadi kalau untuk domain-domain yang terpercaya adalah domain yang bersifat edukasi. Bisa ACID, itu academic.indonesia, ACID, atau bisa pakai edu. Edu.apa? Edu.sg bisa edu.au bisa, apapun, edu pun boleh. Jadi terserah, silakan. Kemudian ext ini sama dengan file type. Saya mau yang PDF. Saya tapi cenderung pakai ext daripada file type karena kalau file type biasanya diminta cek Anda bukan robot, selalu seperti itu. Ya. Nah, ini kalau saya lihat di sini site ACID extension PDF. Ya. Dengan adanya Mendeley Desktop Web Importer, maka jauh lebih mudah. Saya bisa lakukan itu setelah kalian sign in ya. Tentunya kan saya sudah sign in di Mendeley, jadi jauh lebih gampang. Ya. Padahal saya sudah sign in. Ya, pastikan tadi yang ke Mendeley Web Importer ini tadi ya. Dan kemudian kalian klik install, get for Chrome, atau biasanya di Mozilla itu add extension, kemudian install, nanti akan muncul. Come on. Dia nggak mau. Coba saya refresh lagi dia. Ya, ini sudah kelihatannya yang perlu di refresh page-nya. Ini sudah masuk akun saya ya, karena saya tadi sudah login di sebelah sini. Nah, ini yang saya bilang tadi. Ini kelihatannya yang di Chrome masih belum stabil, yang di Firefox, nah ini muncul. Kalau ada PDF-nya, dia akan muncul PDF-nya seperti ini. Ya. Nah, ini kalian bisa cukup tinggal klik di sini. Klik. Misalnya, saya hanya mau download itu. Kemudian kalian mau simpan di mana? Kalian bisa simpan di folder. Oke, saya mau simpan di folder skripsi. Selesai. Kemudian kalian tinggal klik add. Nah, sekarang kita lihat prosesnya. Kalau dia muncul PDF-nya dicentang, reference-nya dicentang, berarti filenya sudah tersimpan dalam Mendeley kalian ya. Tapi kalau PDF-nya tiba-tiba munculnya silang merah, berarti hanya referensinya aja yang tersimpan. PDF-nya tidak tersimpan. Nah, sekarang kita buka di sini. Jangan lupa melakukan sinkronisasi ya. Synchronize. Jika kita lakukan synchronize, maka apa yang saya download di web importer tadi, itu akan tersimpan di sini. Ya. Nah, ini Kotlin. Marketing Indonesia. Nah, ini filenya akan terdownload kan. Nah, dia akan terdownload. PDF-nya akan terdownload. Oke, ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada pertanyaan.
sebentar. Tidak. Nggak apa-apa pakai mic aja. Biar saya bisa langsung respon, soalnya kan saya sambil pindah screen ya. Jadi kadang nggak baca teksnya. Oke, nggak ada kendala ya, Mendeley-nya ya. Sejauh ini nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada kendala, Mendeley-nya... Pak, punya saya hilang. Kenapa? Pak, punya saya tuh awal-awal saya pakai itu ada, tapi yang seperti tadi Bapak bilang, hilang tiba-tiba. Ini ya, yang ininya hilang. Iya, jadi tidak ada itu Pak, tidak ada connect ke mana, ke Mendeley-nya. Masuk customize ribbon, jadi tolong perhatikan kalau misalnya ada yang hilang ya. Nggak bisa jelaskan aja semuanya. Masuk ke customize ribbon. Sebentar ya Pak. Kemudian pilih add-ins. Itu di semua Word bisa ya Pak? Ya. Kalau saya nggak buka file deskripsi? Kenapa? Kalau saya nggak buka file deskripsi, tetap bisa ya Pak? Nggak buka apa, sorry? Kalau saya nggak buka file deskripsi, saya buka misalnya Word baru, itu bisa ya? Tetap ikuti cara Bapak? Sama aja. Oh, sama. Sebentar ya Pak. Jadi biasanya saya arahkan ke sini, kayak sini klik kanan, kemudian customize ribbon, kemudian add-ins, biasanya. Dan kemudian ini ada Mendeley muncul biasanya. Nah, kemudian kalian tinggal klik go nih. Diklik dulu Mendeley-nya, terus kemudian ini com add-ins, kemudian kalian klik go, kemudian OK. Dipastikan di sininya harus ada Mendeley serinya .dotm-nya ini harus ada. Oke. Oh ya, untuk website pun dia juga bisa. Jadi kalau ketika kalian, Pak, saya mau ngambil dari detik.com. Misal ini ya. Pak, tadi itu Mendeley diganti apa ya Pak? Apa ini? Ini add-ins. Saya salah. Ini add-ins, terus pilih Mendeley-nya. Ada? Ada Pak. Nah, terus kemudian go. Ini pastinya com add-ins, go, kemudian OK. Terima kasih Pak. Sekarang coba dicek muncul apa enggak. Itu tidak muncul Pak. Di close dulu, buka lagi sih coba. Harusnya. Kamu buka. Ini enggak. Coba di close aja dulu ya. Sambil saya cari di close dulu, dibuka dulu. Nanti kalau enggak, gantian kamu yang share. Atau kalau enggak, nanti bisa pakai tim viewer aja. Biar saya bisa bantu lihat ya. Baik Pak. Oke, ini misalnya seperti ini. Kalian bisa, Pak, saya mau download ini Pak yang dari website. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Cuman kelemahannya kalau sekarang, dia tidak bisa editing yang sumbernya gini, nggak bisa diedit. Kalau dulu, masih saya bisa edit sebelum saya simpan. Jadi kelemahannya yang baru ini adalah harus tersimpan dulu, baru bisa diedit. Jadi kalau ini misalnya dari web, maka saya edit. Add. Nah, yang saya lakukan, saya baru editingnya di sini. Jokowi menaikkan. Tolong kalau di web diperhatikan ya, ini misalnya web itu dicari dulu pengarangnya siapa. Kadang-kali Pak nggak ada pengarangnya lah, kalau ternyata seperti ini ada pengarangnya. Hendra Kusuma pengarangnya. Ya, kadang-kali mahasiswa kurang teliti dalam hal ini. Nah, ini web page, ini karena nggak ada ya, authors-nya kan nggak ada, ini last-nya.
Oke, seperti ini. Application-nya bisa diketik. Year-nya 2020. Sorry, ini web page kelihatannya ini newspaper. Nah, kalau newspaper berarti dia date access demand. Nah, ini newspaper harus ada tanggal 14 namanya Mei 2020 ya, itu tadi saya sudah, URL-nya juga sudah. Nah, ininya harus diedit lagi, disebut kali MA, karena dia MA adalah akronim, BPJS juga akronim, maka tetap huruf besar ya. Oke. Ya, ini yang lain itu ya. Oke, ada yang lain? Sekarang coba masih nggak ketemu ya? Tadi siapa namamu? Juan, ya? Atau siapa? Sekarang coba kamu sharing sih, biar saya bisa lihat. Baik, Pak. Oh, Alfandi. Sudah keluar ya, Pak? Sorry. Ya, nah, klik di Mendeley-nya. Oh, itu disabled itu. Itu tiba-tiba disabled. Itu coba diklik di com add-ins-nya, di enable, bisa nggak? Enable ada. Enable. Atau nggak ada, nggak benar-benar. Manage-nya coba diklik. Manage. Klik. Action. Coba di go. Ini, Bu. Ya itu. Go. Ya, diklik. OneNote. Oke, coba diklik add-ins apa? Dicentang, sorry. Dicentang, coba. Oke. Nggak muncul. Coba diulang lagi, sorry. Add-ins. Sebentar. Apa bisa? Diklik kanan bisa nggak? Kamu arahkan situ, diklik kanan bisa nggak? Di klik kanan sebelah mana? Yang kamu arahkan Mendeley 19.4 itu? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Klik kanan. Oke, coba pilih action. Manage tadi, com add-ins itu, action coba. Go. Coba, oke. Sebentar ya, saya coba troubleshoot di tempat saya. Sambil mungkin ada pertanyaan yang lain. Oke, itu kamu bisa pilih ini. Sorry. Coba kamu buka lagi yang di customize ribbon tadi, saya salah ini.
Halo? Siapa ini? Halo, iya Pak. Kamu Ini buka sebentar, lagi? saya buka lagi. Iya. Presenting ya? Presenting. Present ya? Oke, kamu pindah ke manage tadi, manage. Ya, add-ins tadi, diklik. Word add-ins, Word, go, klik, Word, go. Nah, itu Mendeley-nya kamu centang. Oke. Ya benar, sudah oke. Yes. Ini. Ya. Iya, yes. Coba. Oh ya, makasih Pak. Belum muncul. Oh ya, ini muncul sudah. Ya. Muncul. Oke. Makasih. Oke. Ada yang lain? Kalau nggak ada, mau dijelaskan tentang Turnitin nggak? Untuk yang Turnitin, saya kelihatannya harus bukakan. Coba nanti saya minta, kalian sudah isi Google Form ya? Coba nanti saya akan minta filenya di Pak Petrus untuk bisa mendapatkan Google Form dari kalian. Isinya. Perlu saya jelaskan tentang Turnitin nggak? Iya, Pak. Perlu ya. Jadi nanti untuk Turnitin, ini karena saya diburu waktu ini, saya ada kelas lagi nih jam webinar lagi 2:30. Oke, ini untuk Turnitin. Nanti saya akan meminta email kalian. Saya akan minta ke Pak Petrus ya. Ini yang datang 18 sayangnya. Ini aja. Oke. Tolong kalian nanti masuk ke Nijiform. Nah. Kalian mohon isi file ini. Isi file ini nanti aja nggak apa-apa, karena saya sekarang masih sedang mengkontak karena ada pihak yang sedikit curang, jadi mengambil jatahnya kita. Ini sedang kita urus ke Jakarta supaya kita dapat haknya kita lagi. Dan nanti kita subscription. Jadi saya masih belum bisa memasukkan email kalian, tapi kalian bisa nanti tolong klik di sini Petra ID Gform Turnitin. Nanti tolong isi aja, nanti kemudian tolong dipantau email Gmail kalian, email akunnya Petra ya, supaya kalian ketika mendapatkan email dari Turnitin secara sistem, ketika saya sudah berhasil memasukkan, saya mendapatkan emailnya, saya mendapatkan jatahnya Petra, dan kemudian saya masukkan email kalian, nanti kalian akan mendapatkan email dari sistem. Nanti kalian harus memfollow up email tersebut dalam waktu 1x24 jam. Lewat dari 1x24 jam, kalian nggak akan bisa masuk ke sistem lagi. Jadi kalian bisa perlu men-setup seperti ini, setup masukkan email address dan last name sesuai dengan yang kalian isi. Kemudian nanti kalian akan terima email lagi, kalian harus create password, kemudian harus terima email lagi untuk login, dan ada beberapa hal yang lain lagi yang perlu diperhatikan. Mengisi semuanya ini. Nanti kalau sudah tinggal klik continue, dan saya sudah setkan kelas. Ini saya buat kelasnya sampai 24 Juli. Ini sementara 30 Juni, tapi nanti saya bisa extend sampai 24 Juli. Nah, yang kalian lakukan, jangan disubmit yang proposal 1, karena sudah lewat, masukkan aja yang ke final submission, assignment-nya. Nanti kalian tinggal masukkan first name, last name, kemudian submission title-nya, kemudian filenya, dan kemudian upload. Setelah itu nanti dia akan muncul beberapa saat, it takes several minutes, kemudian akan muncul analisanya, word count-nya berapa, page-nya berapa, kalian klik confirm, kalau sudah muncul klik confirm, kemudian return to assignment box. Hasil 26%-nya ini tidak akan muncul dalam sekejap.
dia membutuhkan waktu tergantung banyaknya halaman, antara 5 sampai 30 menit. Kalau sampai ratusan halaman bisa lebih lama lagi. Jadi kalau sudah, Pak, ini saya sudah submit tapi masih belum muncul, tunggu 5 menit. Tunggu 5 menit dia juga nggak akan otomatis muncul, kalian harus lakukan refresh di browser kalian. Tekan F5 atau refresh saja, kemudian nanti akan muncul. Baru ketika sudah selesai muncul, kalian klik di logonya ini, yang warna kuning ini, nanti akan muncul seperti ini. Mana saja yang warna mirip, mana yang enggak. Nah, kalau yang memang mirip, itu maksudnya kalian datanya kan sama ya, maksudnya ini similar dengan ini, lah kalian lakukan parafrase. Ada beberapa hal-hal yang wajar, seperti Universitas Kristen Petra, bahkan nama sekalipun, itu nggak perlu diganti, nggak apa-apa. Yang perlu diganti adalah kontennya, ketika misal contoh seperti ini adalah, ini mirip 99% dari ini, berarti dia plagiat gitu. Tapi kalau misalnya cuma masih sedikit, tapi satu paragraf ini mirip, mohon dilakukan parafrase. Lakukan parafrase, inti tetap sama, tetapi kalimatnya menggunakan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Jadi sih, yang perlu saya tegaskan sekali lagi, Turnitin itu bukan alat untuk mendeteksi plagiat, bukan. Tapi alat untuk mendeteksi similaritas. Yang menentukan plagiat atau tidak, itu adalah orang yang menggunakannya, atau orang yang punya otoritas dalam hal ini, misalnya dosen pembimbing kalian, atau dosen penguji kalian, atau pihak yang lain. Misalnya universitas atau apapun, ya. Jadi yang menentukan itu plagiat atau tidak adalah orang tersebut, orang yang menjalankan. Jadi sekalipun ini 99%, nanti yang menentukan adalah orang tersebut. Orang yang berhak menentukan. Nah, biasanya ada skema warna, 0 sampai 24% warnanya hijau, 25 sampai 49% warnanya kuning, 50 sampai 74% warnanya orange, 75 sampai 99% warnanya merah. Jadi 0 sampai 24% warnanya hijau itu cukup aman. Itu standarnya Turnitin. Tetapi standar program studi berbeda-beda. Karena itu mohon ditanyakan ke program studi kalian masing-masing standarnya berapa. Tapi ada yang juga tadi yang tanya di sesi sebelumnya, Pak, kalau saya di bawah 30%, Pak. Tetapi punya saya satu paragraf, atau misalnya dalam bab 1, bab 2, Pak. Banyak paragraf, misalnya saya punya 10 paragraf, tapi 7 paragraf itu diblok semuanya secara berurutan. Yang beda cuma kata dengan, apabila, serta, kayak kata-kata sambung yang memang sengaja dibuat seperti itu gitu. Nah, itu nggak lebih baik diganti daripada akan jadi masalah ke depan. Paham ya? Jadi sekalipun di bawah standar, tapi kalau kalian plok misalnya satu paragraf ini mirip semuanya, kalian ambil dari punyanya orang lain, wah nggak apa-apa lah, cuma satu paragraf aja, lebih baik jangan. Lakukanlah parafrase dengan bahasa kalian sendiri. Seperti itu. Kemudian itu bisa di-download, kalau dosen kalian minta download. Downloadnya caranya ini, current view-nya. Current view akan terdownload. Nah, ini email saya, itu juga materinya. Kalian bisa klik di sini, petra.id/Turnitin mahasiswa, ini guide-nya. Jadi kalian bisa download ya. Kalau misalnya kalian, Pak, terlalu cepat ya, karena saya juga diburu waktu ini, jadi kalian cukup buka aja petra.id/Turnitin MHSW, materi ini bisa di-download ya. Nanti, karena itu pantau terus emailnya Petra ya. Ini saya sedang usahakan, saya kontak pihak Jakarta, karena sedang bermasalah penambahan akun mahasiswa kita, padahal jatahnya masih banyak, tapi sudah dianggap full gitu. Nah, saya usahakan, nggak tahu nih selesainya berapa hari, tapi saya harap minggu ini atau paling nggak awal minggu depan kalian sudah bisa menggunakan. Ya. Kalau belum, tolong saya dikontak lagi ya di ini, di chandra.pratama@petra.id. Ya. Atau kalau kalian juga mau tanya tentang Mendeley, silakan tanya terkait dengan hal tersebut. Nggak apa-apa, tanya apapun juga, silakan terkait sama Mendeley. Untuk akses dari luar kampus nggak ada masalah ya, kalian bisa off-campus access. Ini kita punya beberapa koleksi elektronik jurnal dan juga e-book. E-book itu ada yang ya bisa diakses dari cataloging. Oh sorry, ini ya kalau kalian buka itu, ini kan ada physical catalog, physical collection. Ini ada beberapa e-book yang sudah kita includekan di sini, tapi kalau enggak, kalian misalnya masih mau browsing e-book, silakan. Ini e-book ProQuest ini
Ini masih free sampai besok, saya lupa. Diperpanjang nggak ya ini? Saya coba akan, ini trial soalnya. Ya, ini ada beberapa yang kalian bisa manfaatkan di sini. JSTOR, artikelnya, EBSCO, Emerald, Euromonitor ini data untuk yang ekonomi, JSTOR ini untuk semua program studi, Teller and Francis Journal ini untuk komunikasi, terutama yang tahun 2018 itu masih bisa diakses. Science Direct ini untuk yang applied engineering. Jadi kalian bisa gunakan yang sudah kita langgan dari luar kampus. Ya. Dan kembali lagi, kalau misalnya Pak, saya sudah berusaha download, nggak bisa, masih harus disuruh bayar misalnya. Nah, tolong kirim email ke kita, nanti kita akan bantu akses cari artikelnya buat kalian. Ada yang tanya kan? Nggak ada Pak, jelas. Ya, jelas. Udah ya? Ya, nanti saya akan update ininya ya, apa namanya, ke YouTube. YouTube saya sih Chandra Pratama, tapi saya belum pernah punya video di situ. Dan karena saya berpikir bahwa setelah ada banyak yang minta beberapa akun pelatihan saya yang saya ajar, saya akan unggah itu ke YouTube supaya kalian bisa lihat ya. Jadi biar bisa semuanya dimanfaatkan, dilihat. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa ini kalau kalian minta akses Turnitin-nya, tolong diisi di sini. Dan ini email saya, kalian bisa kontak ke saya. Oke, Terima kasih Pak. Oke, kalau gitu. Ya, Pak. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Saya lihat saat ini ya. Oke, sama-sama.